Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Alfa. So, di video kali ini aku mau bikin konten di segmen ceritaku. Jadi, di dalam segmen ini bercerita mengenai ya semua tentang kisahku, tentang kisah hidupku, bisa juga kisah orang lain. Jadi ceritanya di awal-awal kuliah itu aku memiliki teman cowok yang namanya itu Muhammad Nanang Kosim, yang sekarang ini jadi suamiku. Nah, pas waktu itu aku awal semester, yaitu semester 2, dan kenal seperti teman. Nah, pas awal-awal emang aku nggak kepikiran bahwa pada akhirnya aku sama suamiku itu bakalan menikah. Dan ternyata Allah itu berkehendak lain. Allah itu menimbulkan rasa cinta di hatiku. Padahal awal-awal itu aku emang kurang serg karena apa ya? Karena rupa yang pertama, emang karena pertama itu yang aku lihat adalah rupa, maka aku juga merasa nggak kepikiran bisa jatuh cinta sama orang yang sebenarnya emang nggak aku sukai. Karena apa? Bisa jadi orang yang nggak kita sukai bisa jadi jodoh kita, bisa jadi pula orang yang kita cintai malah jadi orang yang kita benci. Itu pernah terjadi dalam kehidupanku. Nah, kemudian mulai berkenalan dan mulai dekat, sehingga dari situ aku itu melihat pribadinya Mas Nanang. Jadi dari situ aku melihat pribadinya. Nah, dari situ aku mulailah membuka hati untuk dia. Dan pada saat aku semester 4, nah, aku itu mulai dekat sama Mas Nanang itu gara-gara Mas Nanang butuh teman untuk nyumbang. Ya itu, dari awal situ setiap ada temannya Mas Nanang yang menikah, entah itu teman SMP, SMA, itu pasti dia itu ngajak aku. Nah, dan kebetulan itu nggak tahu kenapa baju aku sama baju Mas Nanang itu biasanya bisa klop gitu loh, padahal tidak ada rencana yuk kita pakai baju warna misal warna coklat, enggak ada. Jadi nggak tahu kenapa bisa sama gitu. Dan dari keseringan kita itu nyumbang bersama, kita itu mulai merasa ada ketertarikan di antara satu sama lain dan memutuskan untuk berencana untuk menikah. Semester 4 aku itu diajak Mas Nanang itu ke Guarong. Nah, di Guarong itu Mas Nanang ngajak aku untuk lamaran, dan dia itu mau serius sama aku karena aku merasa belum siap, karena aku masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studiku, baik itu perkuliahan maupun untuk membahagiakan orang tua. Maka ya aku bilang aku belum siap. Dan akhirnya Mas Nanang pun menerima dan mau menunggu aku. Nah, dari situ aku merasa aku itu membuatnya bersabar untuk menanti. Kalau mau silahkan bersabar menungguku, kalau tidak mau ya silahkan mencari yang lain.
itu. Terus yang kedua, setelah kejadian itu maka komunikasi aku sama Mas Nana itu agak sedikit renggang gitu loh ya, kadang jarang komunikasi. Tapi pada akhirnya kita itu bisa dipertemukan kembali karena aku dulu sebelum bertemu sama Mas Nanang pernah berdoa, nggak tahu. Jadi yang kedua itu aku menceritakan tentang aku pernah berdoa semoga aku segera dipertemukan dengan jodoh, dan itu aku lakukan pas masih belajar di bangku SD. Nggak tahu kenapa karena itu aku pengalaman mencintai dalam diam. Ya udah, aku suka sama orang, ya udah diam aja gitu loh, yang nggak bilang apa-apa. Cuma teman dekatku itu ya tahu aku suka sama orang itu tuh. Dan bahkan SMP aku juga mencintai orang tapi bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ya karena aku mencintai pacar temanku. Maka dari itu setelah itu SMK lah, aku masuk SMK itu ya sama aja. Pas aku SMK kan itu ada 3 jurusan, ada akuntansi, perbankan, sama pemasaran. Aku ambil yang akuntansi, dan ternyata ketika aku ambil akuntansi itu satu kelas itu mayoritas perempuan semua dan hanya ada 2 laki-laki. Dan aku masih ingat namanya, yang pertama itu namanya Tibiani terus yang kedua itu Sunandar. Dan nggak tahu kenapa pas di kelas 2 nya mereka itu merasa nggak sanggup melanjutkan sekolahnya. Kenapa? Karena mereka merasa ya kadang dari segi ekonomi, mungkin ya dari segi ekonomi juga pikirannya udah lelah, atau mungkin dari ekonomi nggak bisa. Tapi menurutku itu tergantung masing-masing orang sih. Nah dari situ akhirnya ya udah di SMK aku cuma berteman dengan perempuan semua, jadi aku biasa-biasa aja. Dan sampai akhirnya pas awal-awal kuliah itu aku dipertemukan sama yang namanya Mas Nanang Kosim. Terus yang ketiga itu tentang niat lah. Niatku itu menikah itu apa dulu. Jadi sebelum kalian itu memutuskan untuk menikah, sebelum lulus kuliah atau entah itu menikah sebelum mendapatkan pekerjaan, atau jangan menunggu menikah itu setelah aku lulus, setelah aku sukses, setelah aku punya rumah, setelah aku punya mobil. Ya jangan, karena apa ya, rezeki pasti akan datang ketika kita mau menikah, karena Allah itu sudah menjanjikan dengan menikah insya Allah rezeki itu akan ada. Nah dari situ, jadi setelah bertemu Mas Nanang itu aku sudah memiliki niat bahwa aku ingin menikah. Nah dari tawaran Mas Nanang itu, dari semester 4 itu yang di Guangdong itu kan aku diajak Mas Nanang menikah, itu dia itu ngelamar aku lah, intinya seperti itu. Nah dari situ aku itu berinisiatif untuk mempelajari lebih dalam mengenai sebuah pernikahan. Bahkan aku membeli dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan rumah tangga, terus berkaitan dengan hubungan suami istri, bahkan bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar. Nah itu aku pelajari dulu sebelum aku mantap untuk memutuskan untuk menikah. Lah dari niat tersebut akhirnya kan
Allah kan juga tahu niatku apa. Dari niat tersebut dilalah itu niat baik aku untuk menikah itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya aku di pertengahan di pertengahan kuliahku antara semester 6 atau 7 lah, aku lupa, itu Allah itu mengabulkan niatku untuk menikah. Lamaran lamaran. Jadi pada tanggal 27 Maret 2020 aku itu lamaran, dan kemudian 3 bulan kemudian itu aku baru melangsungkan pernikahan. Tepatnya di bulan Juni 2020 lah, tanggalnya itu 26 Juni 2020. Dan momen pernikahanku emang sangat sederhana sekali. Karena apa? Karena pas waktu itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi ya emang dibatasi. Pas itu ya hanya paling pas itu ya berada di semester 6 kalau enggak salah. Ya udah, dari situ aku merasa ya udah, aku jalan aja, aku kuliah seperti biasanya, apalagi masih pandemi. Jadi kebanyakan kan kuliahnya online, jadi ya santai. Ketika aku menikah sama kuliah itu, aku memiliki prioritas mana yang harus aku prioritaskan. Jadi aku ya merasa setelah aku menikah tapi aku masih kuliah itu merasa kehilangan teman ya. Padahal sebelum menikah aku ya udah bareng teman, jalan sama teman, makan sama teman, nongkrong di kontrakan teman, ketawa ketiwi kesana kesini. Tapi setelah menikah ya udah, urusan di kampus selesai, aku langsung pulang tuh, karena aku tahu prioritas mana yang harus aku dahulukan. Terus kemudian dari situ ya dari situ setelah aku menikah dan foto kita ke upload, itu ada proses yang tiba-tiba mengundang banyak pertanyaan dari teman-temanku. Karena aku menikah tanpa mengundang siapa-siapa gitu loh. Ya emang bukan gimana-gimana, tapi ya emang kondisinya COVID-19, jadi aku emang gak undang teman-temanku. Nah dari situ pasti ada timbul pertanyaan, loh masih kuliah kok udah menikah, hamil duluan ya? Aku paling gak ngerti, hamil duluan ya? Aduh, pertanyaan apa itu? Nah, atau mungkin ada pertanyaan paling setelah menikah kuliahnya nggak selesai ya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang ngucapin selamat sih ya gitu. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu itu bakal ada ada efek atau timbul menimbulkan sebuah reaksi dari orang-orang, baik itu reaksi positif maupun negatif, baik itu komentar. Ya ketika kita menikah dan ya kita yang melakukan, ya udah kita jalani aja selagi kita tidak merusak orang lain, selagi kita tidak mengganggu orang lain, maka ya udah. Ketika kita dibilang A ya nggak apa-apa, bilang B nggak apa-apa, yang penting jangan kita yang membicarakan orang lain, apalagi membicarakan keburukan. Ya mungkin itu sangat sulit ya, pengalaman sendiri aku ya emang nggak bisa ya, mencoba belajar untuk tidak membicarakan orang lain, walaupun juga masih dalam proses belajar ya, seperti itu. Terus kemudian dari situ, dari menikah, aku apa sih yang aku dapat? Nah, dari sebuah pernikahan banyak yang aku dapatkan, yaitu yang
eh aku belajar tanpa tiada henti, nggak tahu aku belajar apa. Jadi menurut aku pernikahan itu ternyata tidak hanya membuat pribadiku menjadi lebih baik, selain apa ya, selain bisa menjaga diri atau menjaga apa ya, menjaga diri dari perbuatan yang tidak, yang iya, yang tidak. Aduh, menjaga diri dari itulah pergaulan bebas. Itu juga aku juga perlahan aku juga belajar bagaimana pernikahan itu dalam Islam, bagaimana cara apa ya, cara mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus segalanya ya. Belajar bertanggung jawab, belajar jujur, belajar menutup aib suami. Karena apa ya, menurutku setelah aku membaca buku-buku tentang pernikahan itu dan banyak sekali teori untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang baik, itu sangat mudah kalau dalam teori, tapi prakteknya susah sekali. Emang susah belajar, apalagi belajar setia, belajar menutup mata. Iya, terkadang kalau kita tidak apa ya, setelah menikah pasti kita itu pernah melihat apa ya, ada cowok yang lebih tampan, lebih mapan, lebih berkarisma dan lebih berwibawa. Jangan lupa bahwa kita itu udah memiliki suami, dan sebisa mungkin ya udah jaga hati suami, belajar untuk setia, dan belajar menjadi rumah ternyaman dan aman untuk suami. Ketika kita bisa melayani suami yang baik, menjadikan suami kita menjadi seorang raja, insya Allah kita akan menjadi ratu yang akan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Bahagia dunia akhirat. Dari situ aku merasa bahwa menikah di usia muda itu ya nggak apa-apa, asal kita itu tahu apa ya tujuan kita, terus ya asal kita tahu aja. Nah dari situ kita simpulkan bagaimana sih ketika kita itu mau menikah tapi masih kuliah. Lah aku kasih tips. Nah, tips menikah sambil kuliah, aku sambil baca soalnya emang aku rangkum. Jadi yang pertama itu harus tahu tujuan dan manfaatnya ketika kita menikah sebelum kuliah. Tapi juga yang pertama itu ya harus kedua orang tua kita atau mertua kita, karena menikah itu tidak hanya mempersatukan dua jiwa tapi mempersatukan dua keluarga. Jadi ya kita harus tahu apa tujuan kita setelah menikah, terus harus tahu apa manfaatnya dulu. Nah dari situ kita baru, kalau kita sudah tahu tujuan kita menikah itu untuk apa, misal tujuan kita untuk menjaga diri dari pergaulan bebas atau menahan diri dari hawa nafsu, dan manfaatnya itu apa aja. Mungkin manfaatnya bisa bisa ada teman curhat, bisa ada teman tidur. Terus yang kedua, tips yang kedua dari aku itu harus sabar. Kita itu harus berbanyak sabar. Karena apa? Karena setelah menikah itu endingnya itu tidak langsung bahagia gitu, nggak langsung bahagia, enggak. Karena awal-awal menikah itu pasti ada ujian. Kenapa ada ujian? Ya emang diuji dulu. Mungkin awal-awal 2 3 tahun 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
pernikahan itu bisa jadi menjadi sebuah ujian. Kadang diuji dengan ekonomi, diuji dengan adanya perasaan keraguan di dalam jiwa seperti itu. Jadi kok setelah menikah aku seperti ini, padahal sebelum menikah aku seperti ini. Misal ketika kita punya suami yang harus kerja pagi, nah kita harus bangun pagi. Nah dari situ kita belajar bahwa kita juga harus sabar dalam menghadapi suami. Misal menghadapi suami yang sedang marah ataupun sedang ngambek ataupun apa itu. Jadi ketika ada pertengkaran, bagaimana kita harus menyikapinya. Jadi yang ketiga itu komunikasi dengan suami. Jadi suami istri itu harus banyak komunikasi, kalau enggak ya udah bubar. Harus dikomunikasikan, bahkan itu dikomunikasikan dengan cara yang baik, tidak serta merta komunikasi yang buruk. Harus tahu komunikasi yang baik dan komunikasi yang buruk. Bagaimana sih caranya? Ya banyak sekali di internet kita belajar, banyak sekali materi-materi yang menerangkan bagaimana kita berhubungan atau kita membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus yang keempat tipsnya itu kita harus tahu prioritas. Nah setelah menikah, bahkan ketika kita nikah sebelum kita lulus kuliah, kita harus tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan. Mementingkan kuliah dulu atau menemani suami. Kita harus pilih-pilih mana yang harus didahulukan. Misal kita ada tugas, ya udah kita kerjakan tugas kita komunikasi sama suami, aku ada tugas bentar. Intinya komunikasi yang baik terus lah. Itu 4. Jadi yang pertama itu kita harus tahu tujuan dan manfaatnya kita menikah. Terus yang kedua itu perbanyak sabar, karena setelah menikah itu pasti ada ujian. Terus yang ketiga itu komunikasi yang baik dengan suami. Jadi bagaimana kita itu belajar untuk berkomunikasi yang baik. Terus yang keempat itu harus tahu prioritas, baik itu setelah menikah maupun sebelum menikah. Itu mendahulukan yang lebih penting itu emang perlu, biar nggak boros. Aduh. Nah dari apa yang bisa kita ambil dari ceritaku pada malam hari ini itu, menikah selagi kuliah itu nggak apa-apa, asal paham akan tujuan dan manfaat menikah dan memiliki bekal yang memadai baik ilmu maupun kesiapan mental dan juga modal. Ya oke, jadi segitu dulu video dari aku. Maaf jika ada salah kata, dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, maaf banyak tertawa, nggak tahu. Aku kalau bicara sendiri itu nggak tahu kebawaannya ketawa. Ya tadi kalau ada yang kurang jelas atau mau yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.